Yang melatar belakangi dari kegiatan surveillance penyakit hepatitis B yang sudah kami lakukan, yaitu surveillance adalah pengolahan analisis data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus, serta diseminasi informasi tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Berdasarkan data WHO, hepatitis virus yang menyebabkan 1,34 juta kematian pada tahun 2015. Penularan infeksi virus hepatitis B dapat terjadi dengan dua cara, yaitu penularan horizontal dan vertikal. Mekanisme penularan virus hepatitis B in utero sampai sekarang belum diketahui pasti, karena salah satu fungsi plasenta adalah proteksi terhadap bakteri atau virus. Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dilakukan surveillance hepatitis B yang dapat menjadi upaya preventif untuk deteksi dini terhadap kasus hepatitis B di Kota Tasikmalaya. Surveillance, menurut WHO, surveillance adalah pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan secara sistematis dan terus-menerus, serta diseminasi informasi tepat waktu kepada pihak-pihak yang perlu mengetahui sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Kemudian selanjutnya yaitu hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati karena toksin atau racun, seperti bahan kimia atau obat-obatan, ataupun agen penyebab infeksi seperti virus. Berdasarkan dari jenisnya, penyebab terjadinya hepatitis dibagi menjadi dua, yakni infeksi hepatitis dan non-infeksi. Hepatitis B adalah suatu sindrom klinis atau patologis yang ditandai oleh berbagai tingkat peradangan dan nekrosis pada hepar. Di virus hepatitis B, infeksi dapat berlangsung akut. Hasil kegiatan. Yang pertama yaitu alur pencatatan dan pelaporan dan hepatitis B di Puskesmas Purbaratu. Yang pertama yaitu ada pengisian data dasar, yang kedua ada pemeriksaan dan pengisian formulir registrasi 3E atau triple eliminasi, yang ketiga yaitu pencatatan laporan bulanan dan tahunan penyakit hepatitis B. Yang kedua yaitu ada formulir yang digunakan untuk pengumpulan data hepatitis B pada ibu hamil di Puskesmas Purbaratu. Yang pertama yaitu ada formulir data dasar. Yang kedua yaitu ada formulir registrasi ibu hamil yang melakukan triple eliminasi, yaitu HIV, sifilis, dan hepatitis. Yang ketiga yaitu formulir kartu triple eliminasi, HIV, sifilis, hepatitis pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu ada distribusi frekuensi penyakit hepatitis B Puskesmas Purbaratu pada ibu hamil menurut wilayah tahun 2021 sampai 2022. Yang terakhir ada distribusi frekuensi penyakit hepatitis B pada ibu hamil menurut waktu tahun 2021 sampai 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2021 sampai 2022 mengenai distribusi frekuensi dari penyakit hepatitis B pada ibu hamil di Puskesmas Purbaratu, menurut sebarannya berdasarkan wilayah dapat dikatakan rendah, yaitu setiap desa tidak lebih dari 3 ibu hamil yang reaktif hepatitis B, bahkan ada desa di wilayah Purbaratu yang tidak memiliki ibu hamil reaktif hepatitis B, seperti Desa Sukajaya dan Singkup. Hal ini tentu sangat baik dan artinya program deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil berjalan dengan baik. Namun, hal ini juga harus menjadi perhatian bagi puskesmas dan desa yang berada di wilayah Purbaratu. Karena jika ibu hamil reaktif hepatitis B, maka akan bertambah jumlah penderita hepatitis B, yaitu dari bayi yang dilahirkan oleh ibu penderita hepatitis itu sendiri. Berdasarkan data pemeriksaan hepatitis B pada ibu hamil di Puskesmas Purbaratu, diketahui bahwa ibu hamil dengan hasil reaktif pada tahun 2021 sampai 2022 terdapat kenaikan jumlah ibu hamil yang reaktif hepatitis B pada sebanyak 6 orang. Kenaikan dari jumlah ibu hamil yang reaktif terhadap penyakit hepatitis B, terutama pada ibu hamil dapat disebabkan oleh penularan secara vertikal, yaitu dari ibu yang positif hepatitis B ke bayi yang dilahirkannya. Dalam menanggulangi kenaikan angka hepatitis B pada ibu hamil, maka pemerintah mengadakan kegiatan deteksi dini
hepatitis B pada ibu hamil, dan memberikan vaksin pasif HBIG kepada bayi sebelum 24 jam kelahiran. Oleh karena itu, maka jumlah ibu hamil yang reaktif terhadap hepatitis B dapat dicegah dan ditanggulangi sehingga terdapat penurunan kasus dari tahun ke tahun. Setelah melakukan surveillance terhadap kasus penyakit hepatitis B pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Purbaratu, dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus penyakit hepatitis B pada ibu hamil meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, jumlah kasus penyakit hepatitis B pada ibu hamil diketahui bahwa ibu hamil dengan hasil reaktif pada tahun 2021 sebanyak 3 orang, yaitu 0,41%. Pada tahun 2022 yaitu sebanyak 6 orang, 2,18% diketahui bahwa ibu hamil dengan pemeriksaan reaktif terbanyak adalah dari wilayah kerja Puskesmas, yaitu Desa Sukaasi sebanyak 3 orang, 50%, dan terdapat masing-masing 1 orang 17% dari Desa Sukamenak, Sukanegara, dan Purbaratu. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar pemerintah setempat meningkatkan program imunisasi hepatitis B untuk ibu hamil, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi tinggi. Selanjutnya yaitu saran dari melakukan surveillance terhadap kasus penyakit hepatitis B, yaitu yang pertama itu meningkatkan cakupan imunisasi hepatitis B pada ibu hamil, menyediakan pemeriksaan hepatitis B secara rutin, meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, mengoptimalkan program edukasi kesehatan, dan mengadakan program surveillance berkala.